Nah ini kopi karya siapa nih Pak? Kira-kira Oke. kopi kayak gini Pak. Jadi ini kopi yang dihasilkan dari lahan perkebunan yang ada di desa. Oke. Nah, ini salah satunya adalah kopi dari Luwiliang Bogor. Lebih yang Nah, Bogor. ya. Tuh, berarti ini dari semua daerah dong? Oh, semua daerah. Jadi Asi Dewi itu seluruh Indonesia. Nah, Oke, salam pariwisata Indonesia. Sekarang saya lagi di pameran GWN, Gebiar Wisata Nusantara. Nusantara. Nah, salah satunya ini saya mampir di booth yang disebut apa namanya? Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Tanah Tidung, Tanah Tidung. Kalimantan Utara. Ternyata di bawah naungan Asosiasi Desa Wisata Indonesia. Oke, nah saya bersama Ketua Umum bersama Pak Andi Yuwono. Andi Yuwono. Nah, sebagai Ketua Umum Asi Dewi. Ya. Asi Dewi, Pak, saya mau nanya. Asi Dewi itu apa ya? Lebih cenderung untuk desa wisatanya aja atau untuk UMKM atau memang lebih kemana Pak arahnya? Oke, ya terima kasih. Saya Andi Yuwono, saya Ketua Umum Asosiasi Desa Wisata Indonesia atau Asi Dewi. Asi Dewi adalah sebuah wadah atau rumah besar bersama desa-desa yang menginisiasi menjadi desa wisata. Nah, selama ini rentang panjang kita sudah 13 tahun Asi Dewi membumi mengabdi di tanah Nusantara ini. Nah, fokus kami adalah kita dalam rangka peningkatan kapasitas SDM masyarakat desa yang awalnya masyarakat produksi, kita berikan pengetahuan, kita berikan skill dengan pelatihan, pendampingan untuk mampu menjadi pelaku jasa, karena pariwisata adalah jasa. Nah, kalau berbicara fokusnya, intinya kita berada di pemberdayaan masyarakat. Pariwisata sebagai lokus, efek turunannya bisa kita untuk mengangkat ekrafnya, mengangkat banyak sekali yang bisa kita angkat. Tentunya desa adalah sebuah sebuah ekosistem kehidupan yang mempunyai nilai yang harus kita sulam menjadi satu kesatuan, dan pariwisata adalah salah satu yang bisa mendongkrak itu. Oke. Nah, ini yang ada di sini salah satu bukti karya dari Asi Dewi atau memang dari UMKM atau kolaborasi atau gimana Pak? Ya, oke. Jadi berangkat dari spirit dibentuknya Asi Dewi, kita itu adalah pemberdayaan. Oke. Nah, desa dengan segala macam potensinya tentunya mempunyai kesempatan atau peluang yang bisa kita dorong untuk meningkatkan nilai tambah. Misalkan contoh, ini adalah kulit kayu. Nah, Ini kulit kayu ya? Ini kulit kayu, Bang. Ini dari kayu hutan. Oh, Jadi ini ya kalau tidak ada sentuhan-sentuhan kreatif untuk dibuat sesuatu yang mempunyai fungsi, maka dia akan tetap menjadi kulit kayu. Nah, bagaimana ini bisa mempunyai nilai tambah? Maka pariwisata hadir, sehingga ini bisa menjadi souvenir, menjadi oleh-oleh, menjadi sesuatu yang bisa akan dikenang. Ya, termasuk ini adalah biji-bijian yang ada di sekitar desa. Nah, ini kalau tidak ada turisme, maka dia tidak akan mempunyai nilai. Tapi karena dengan adanya desa wisata, ini bisa menjadi souvenir. Nah, siapa yang menginisiasi? Tentunya Asi Dewi hanya sebagai fasilitasi untuk bagaimana bisa menemukan potensi-potensi itu. Masyarakat sendirilah yang sebenarnya sudah mempunyai kemampuan yang itu memang sudah mereka tekuni dari sononya gitu. Jadi ini pengrajinan juga, Ya. terus juga Ini dari rumput hutan, dari dompet. Nah, semuanya ini namanya gedabang ini. Ini adalah daun nipah. Nah, ini ada yang ukurannya besar kayak payung yang biasa dibuat untuk ke ladang atau ke sawah. Oke, sip. Nah, bicara lagi tadi tentang Asi Dewi, Pak. Asi Dewi itu memang sudah ke semua seluruh penjuru Indonesia ya. Jadi memang lebih selain di pariwisataan juga membantu untuk SDM itu berkarya gitu ya. Oke, itu luar biasa. Salah satunya juga saya tertarik sama kopi. Kopi. Nah, Boleh kita ke sana ya, Pak? boleh. Silakan. Nah, ini kopi karya siapa nih Pak? Kira-kira Oke. kopi kayak gini Pak. Jadi ini kopi
yang dihasilkan dari lahan perkebunan yang ada di desa. Oke. Nah, ini salah satunya adalah kopi dari Luwiliang Bogor. Luwiliang Nah, Bogor. ya. Tuh, berarti itu dari semua daerah dong? Oh, semua daerah. Jadi Asi Dewi itu seluruh Indonesia. Nah, kita kenapa mempertahankan tradisi kopi Nusantara dan juga mempertahankan cita rasa kopi khas Indonesia? Karena apa? Karena kami sebagai masyarakat desa, kita tidak mau kehilangan jati diri kita, kearifan lokal kita, di mana leluhur-leluhur kita dulu mewariskan tradisi budaya ngopi asli Nusantara. Nah, ketika hari ini meminum kopi itu menjadi sesuatu yang ribet karena ada teknologi, ada kapitalisasi perniagaan, maka kita akan melakukan perlawanan dalam tanda petik. Ini mesin roasting, tetap mempertahankan bahan lokal tradisional, tapi tidak ketinggalan zaman. Tapi kita menggunakan otomasi. Ada sentuhan-sentuhan teknologi di sini. Nah, ketika misalkan di kafe-kafe atau artisan kopi, barista, cafe shop itu bingung menyampaikan istilah-istilah yang mungkin V60 lah, Vietnam drip lah kami melakukan counter. Kenapa? Kita punya tradisi Nusantara. Ini adalah bambu drip, di mana leluhur kita itu sudah familiar dengan ini. Betul. Nah, kenapa kita harus mengkonsumsi dari orang lain? Makanya kita akan mempertahankan ini. Nah, desa wisata menjadi garda terdepan untuk memanfaatkan semua potensi yang ada agar tidak kehilangan jati dirinya dan tetap bisa naik kelas. Nah, itu tujuan daripada Asi Dewi. Ya. Oke, ini luar biasa sekali ya. Sebenarnya ini kita harus mengingat lagi nih, karena kan di Indonesia Gen Z ya, itu lebih ke arah luar kayak kopi aja P60 dari long black ya kan. Sebenarnya Indonesia tuh lebih kaya dengan jenis kopi, rasa, bahkan dari cara ini ya, cara penyajiannya. Ini luar biasa lihat. Kenapa kita bangga dengan ini? Mas Menteri kita aja meminum kopi Nusantara milik kita. Ada bule juga mengkonsumsi. Artinya apa? Ini sesuatu tradisi yang harus kita pertahankan dan kita tidak boleh malu dengan apa yang kita punya. Betul. Ini pesan-pesan yang akan disampaikan oleh Asi Dewi. Seperti itu. Nah, kalau untuk dari Asi Dewi sendiri nih, contoh misalkan ada dari bagian umum atau dari sekolah atau dari pendidik-pendidik yang lain gitu, kira-kira membuka peluang nggak untuk belajar bagaimana berkarya atau misalkan dari desa-desa yang tertinggal yang perlu pembelajaran banyak lah kan, karena kan ini pariwisata juga kan harus menyentuh secara menyeluruh gitu. Jadi pada prinsipnya Asi Dewi itu organisasi terbuka. Kita ada 5 program, Pak. Yang kita sebut manifesto panca program Asi Dewi. Kan keren kan manifesto. Pertama kita punya program Asi Dewi Digital Solution. Karena hari ini adalah eranya digital. Maka semua warga termasuk desa itu harus melek digital. Yang kedua kita punya Asi Dewi Learning Service. Nah, artinya apa? Kita punya sebuah kewajiban terkait itu tadi mengedukasi. Edukasi Learning Center, Nah, ini adalah salah satu konsentrasi kita di mana kita melakukan pelatihan, pemberdayaan, pendampingan di seluruh Indonesia. Mulai dari anak pra usia sekolah, berarti kan PAUD sampai kelompok usia umur. Nah, itu ada programnya tuh. Ada. Yang ketiga kita punya Asi Dewi Tourism Service. Ya seperti ini. Pariwisata adalah produk harus dijual. Nah, kami cukup sadar kami tidak punya kapasitas menjual, makanya kita kerjasama dengan travel agent, biro-biro jasa dan lain sebagainya, ikut pameran. Yang keempat kita punya kanal media digital. Kalau istilahnya kita punya TV non analog, YouTube. Kita punya Asi Dewi Discovery Channel. Itu untuk bagaimana mensiarkan apa yang dilakukan Asi Dewi selama 13 tahun ini. Yang terakhir, kita agak sombong, kita punya Asi Dewi Social Responsibility. Walaupun Asi Dewi ini bukan perusahaan profit, tapi kita punya CSR. Nah, dari mana CSR-nya? Ya, seperti ini. Ini adalah produk kreatif fundraising asli khas Nusantara, di mana ini mempunyai nilai tambah dan kita bisa mempunyai spending money untuk kita melakukan gerakan-gerakan sosial. Jadi kita punya manifesto panca program Asi Dewi. Ini Asi Dewi untuk Indonesia ini sangat luar biasa. Udah
untuk di SDM-nya pariwisata, karya-karya dari hasil bumi di Indonesia. Nah, saya mau tahu nih Pak, Asi Dewi ini sudah berkibarkah untuk memperkenalkan karya-karya Indonesia ini ke mancanegara bahkan ke Eropa? Sudah, Pak. Udah ya. Kami ikut travel mart B2B seperti ini udah sampai ke luar negeri, Pak. Luar Dan biasa. termasuk TV-TV nasional pun adalah mitra kita. Oh iya. Ini tadi kita juga sudah ada komunikasi dengan beberapa TV nasional yang datang ke Oke. sini untuk meliput. Oke, siap. Dan karena kami sekali lagi Asi Dewi adalah lembaga non profit yang sifatnya sosial oriented, jadi kita membuka kolaborasi dengan sesama para pihak dan itu sifatnya sosial. Oke. Seperti itu. Siap. Oke. Nah, terakhir nih Pak. Ya, siap. Kalau misalkan dari yang tertarik dengan Asi Dewi dan mau bergabung, itu syaratnya apa sih Pak? Oke, syaratnya satu, dia dari desa wisata. Oke. Banyak pariwisata, tapi desa wisata itu mempunyai ciri khas kekhususan. Oke. Apa? Desa. Sosial oriented. Nah, artinya apa? Walaupun pariwisata itu bisnis, tapi tidak boleh meninggalkan unsur sosial. Betul. Nah, itu salah satu syaratnya. Betul. Yang kedua, dia mau berjejaring, karena Asi Dewi adalah jejaring sosial. Dan yang terakhir, Asi Dewi sekali lagi membuka untuk umum. Kalau mau bergabung, ya itu tadi bisa mendatangi website kita www.asidewi.id atau semua kanal sosmed kita asidewi.id. Oke. Siap. Oke. Oke, baik teman-teman. Sampai di sini untuk memperkenalkan Asi Dewi. Ya, ternyata luar biasa. Memperkenalkan Indonesia, Nusantara itu luar biasa. Jadi buat teman-teman ikutin semua channel-channel Asi Dewi. Ya, untuk info lebih lanjut atau mau bergabung nanti ada di deskripsi. Oke, salam pariwisata. Salam pariwisata. Terima kasih.